Hai semuanya. Hai. Halo. Hadir di sini semuanya? Hadir ya. Oke, teman-teman. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama aku Rosa Anissa Safira. Hari ini baru selesai jadi mahasiswa, tapi ya belajar mah tetap terus ya, berlanjut gitu ya. Oke, teman-teman. Dari tadi kita ngobrolin hal-hal yang cakupannya di luar diri kita kan ya. Tadi langsung ngomonginnya sistem, langsung ngomonginnya masyarakat, betul? Oke, kita tarik dulu nih teman-teman. Coba kita bahas ke hal yang lebih general atau umum, atau lebih sederhana lah ya. Politik setiap hari teman-teman berpolitik tidak dalam kehidupan? Berpolitik, contohnya? Bayar pajak, oke. Ada lagi? Bersosialisasi, menentukan keputusan, membentuk suatu masyarakat, itu bagian dari berpolitik juga gitu ya. Oke. Kemudian, hari ini teman-teman mengkonsumsi media sosial. Berapa jam sehari? Secukupnya? Atau kelebihan? Oke. Seberapa besar media sosial mempengaruhi hidup kita hari ini menurut teman-teman? Besar banget. Ada lagi yang lain? 80% kehidupan ada di media sosial gitu. Oke. Ada yang lain yang menjawab? Seberapa besar media sosial berpengaruh terhadap pengambilan keputusan teman-teman dalam setiap harinya? Contohnya, menentukan standar laki-laki yang kita inginkan atau perempuan yang kita inginkan, terpengaruh nggak dari media sosial? Terpengaruh ya? Percaya zodiak. Nah, itu dari mana? Dari konsumsi kita di media sosial gitu ya. Oke, kita tarik jadi lebih sederhana lagi gitu. Setiap orang, kenapa ya hari ini orang-orang jadi mulai memainkan media, memainkan cara kita dalam bermedia. Misalnya, campaign kemarin presiden joget-joget. Kira-kira kenapa ya dia ngambil pasar dengan cara itu gitu? Itu tuh berstrategi namanya. Kenapa? Karena pasarnya di situ. Apakah kalau dengan cara intelektual sebagian besar masyarakat Indonesia akan menerima itu dengan mudah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang berkuliah itu nggak banyak teman-teman. Mungkin banyak tuh karena kita berkenalannya dengan yang berkuliah juga. Tapi ternyata banyak banget orang-orang yang masih lulusan SD, SMP, SMA, lulus juga belum tentu mereka dapat berpikir dengan kritis atau bijak, betul? Betul. Kita yang udah berkuliah aja rasanya bisa nggak ya sekarang udah sekritis itu nggak ya kita gitu dalam menentukan atau berpikir gitu? Belum? Yang lain? Merasa sudah kritis, sudah cukup kritis dan intelek belum? Belum. Aku sendiri juga ngerasa kayak gitu ya teman-teman. Masih banyak yang perlu kita benahi gitu. Makanya, sebelum kita maju ke hal yang lebih sistematis atau lebih besar, contohnya tadi masyarakat, sistem media sosial, sistem politik, mungkin kita perlu nggak sih berkaca dulu orang-orang seperti apa ya kita hari ini? Sampai-sampai mungkin masih banyak PR atau pasar yang menerima hal-hal yang receh gitu, sehingga terbentuklah sistemnya gitu. Kita ini kumpulan atau bagian dari sistem-sistem itu. Mau nggak mau, sistem yang besar akan terpengaruhi oleh individunya. Kalau banyaknya sukanya jajan permen ketimbang buah, tukang buah atau tukang permen yang lebih laku? Tukang es. Es terus. Tukang mana gitu teman-teman? Perlu adanya
edukasi, perlu adanya arahan, perlu adanya pergerakan untuk bisa bikin orang-orang jadi lebih suka buah daripada permen, betul? Teman-teman lebih suka permen atau buah? Wah, oke, bagus lah ya. Artinya di sini udah lumayan lah ya. Oke. Nah, sekarang hari ini setiap apa-apa yang kita konsumsi akan jadi bahan berpikir kita. Setuju? Tadi hal tersimpelnya apa? Standar sosial. Standar di media sosial yang akhirnya mempengaruhi kita dalam berpakaian, dalam berpikir dan lainnya. Oke, nah dari situ artinya kita perlu lebih aware lagi dong tentang apa yang masuk ke kita, ke hal yang kita inderakan, kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, kita olah. Mungkin hari ini sistem sosial, politik, media yang hari ini kita punya masih jauh dari kata ideal. Yang tadi disebutkan, media tuh harusnya netral, tapi gini. Tapi nggak sesuai. Kenapa bisa nggak sesuai ya gitu? Oh ternyata banyak yang punya kepentingan. Banyak yang lebih mengutamakan kepentingannya ketimbang idealismenya. Nah, ini perlu disadari dari individu-individunya ini gitu. Kita mau ngomongin berjibun berlama-lama ngobrolin tentang bagaimana kita merubah Indonesia, bagaimana ya Indonesia bisa menjadi Indonesia emas bukan cemas. Lemas. Tapi kita tidak mulai berkaca dari diri kita sendiri dulu. Apakah hari ini teman-teman bergerak sudah tahu arahnya mau kemana? Apakah teman-teman hari ini bergerak dengan standar seperti apa sih sebetulnya? Karena di atas sana, di kursi-kursi sana, bakalan banyak banget kepentingan yang terjadi. Setiap orang di sini nggak akan mampu kalau dia tidak punya benteng yang kokoh. Nah, di sistem juga seperti itu teman-teman. Kita akan terbawa arus ke sana kemari kalau kitanya tidak punya standar yang jelas dalam berkehidupan. Menyadari, artinya tadi ya, poin pertama yang perlu dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa seperti kita yang hari ini mulai melek untuk bisa berdiskusi tentang tadi politik dan media, tentang negara ini, tentang melakukan perbaikan atau perubahan dan kebermanfaatan. Hal yang perlu dilakukan adalah apa tadi? Sadar dong. Sadar teman-teman. Sadar dulu bahwa kita bagian dari sistemnya. Artinya yang perlu kita benahi hari ini, yang bisa dibenahi, teman-teman bisa membenahi diri dulu atau sistem dulu sih? Diri dulu, baru sistemnya akan jadi lebih baik ke depannya. Ini tidak akan bisa terus-terusan kita minta ke orang di luar diri kita. Kita mau lari-larian, mau bakar gedung DPR sekalipun, atau bakar presiden sekalipun, nggak akan nggak sih? Bakar siapa lah pokoknya dibakar gitu. Akan nggak gitu terjadi perubahan gitu? Tidak mungkin kan teman-teman? Kita demo-demo sampai luka-luka, aku ngurusin orang-orang sakit di Unisba. Gimana gitu? Oke, di titik itu akan berguna ya, memang harus ada. Tapi kesadaran dari tiap orangnya pun perlu dibangun. Oke, tadi, apapun yang kita masukkan ke kepala, ke indera, kita dengar dan kita olah akan jadi sesuatu tindak perilaku kita. Jadi hari ini, aku pengen kita semua di sini menyadari bahwa media sosial dan politik hari ini penting untuk kita. Setuju? Ketika itu penting, kita mau itu bergerak ke arah mana? Kita mau bergerak ke arah yang lebih baik? Untuk Indonesia emas nanti mungkin? Atau kita mau berdiam diri dengan terombang-ambing arahan-arahan
dari orang-orang yang punya kepentingan di atas sana. Apa? Arahan ganda. Arahan ganda. Kayak gitu kan ya teman-teman. Kita akan mudah menyalahkan ketika kita di luar sistem gitu. Tapi ketika kita masuk sistem, aku tidak yakin gitu teman-teman bisa bersuara selantang itu gitu. Ya kan? Akan banyak kepentingan yang akan mengungkung teman-teman gitu. Jadi daripada kita capek-capek hari ini merasa tidak ada perubahan apapun di luar kita dan akhirnya ya merasa semua hal jadi negatif, mungkin kita perlu menyadari tadi untuk bisa bergerak dari diri sendiri dulu gitu. Teman-teman bagus banget ya, udah bisa membangun atau memberikan kesadaran pada diri teman-teman untuk bisa membuat kayak Sangga Buana bergerak gitu. Itu kan hal yang bisa mencoba untuk mempengaruhi sistem yang ada hari ini. Betul apa betul? Oke. Jadi hari ini kita perlu menyadari bahwa tenaga kita besar. Kita perlu menyadari bahwa tenaga kita besar, bahwa kita bisa banget nih bergerak atau membawa perubahan yang baik di sekitar kita dulu aja gitu. Gak perlu muluk-muluk langsung jadi presiden gitu kan. Kan gak bisa ya tiba-tiba gitu ya orang yang gak punya background tiba-tiba jadi presiden, kecuali dia punya liftnya ya, punya privilege-nya lah ya gitu. Ya nggak tahu lah siapa itu mah ya, di negara lain mungkin ada ya. Tapi ya hari ini yang perlu disadari adalah berproses lah teman-teman. Kita akan duduk di sistem itu gitu. Kita akan duduk di sistem politik, media, masyarakat, ataupun juga lingkungan terdekat kita gitu. Jangan sampai gitu hari ini kita merasa orang-orang itu berada di jalan yang salah, tapi ketika kita masuk sistem, teman-teman tidak bisa fight di dalamnya. Kan itu kan yang jadi concern kalian juga kalau berdemo. Orang-orang itu dulu yang duduk di sana apa? Nggak tahu ya, yang duduk di sana teh yang udah capek teriak-teriak gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ya, ini mah kita mah positive thinking ya. Maksudnya orang-orang di dalam itu kan mereka ada perlu berstrategi untuk kepentingan gitu ya. Jadi akan sulit untuk bisa sebebas orang-orang yang di luar. Tapi kita doain aja semoga ternyata di dalam tuh mereka berbenah gitu kan. Apa? Berkawan. Berkawan untuk apa ini? Oke, jadi gitu ya teman-teman. Maksudnya mencoba untuk bisa merenungi kembali gitu bahwa hari ini politik dan media akan sangat dipengaruhi oleh individu-individunya. Sehingga hari ini perlu disadari bahwa gerakan-gerakan ataupun hal-hal yang kita lakukan secara individual itu akan berpengaruh pada sistem kita gitu. Akan jadi sia-sia nggak sih kalau misalnya teman-teman punya cita-cita besar tapi hari ini kerjaannya cuman ngapain aja gitu, main Mobile Legends, scroll TikTok, terpengaruh atau menikmati terlalu berlebihan media sosial sehingga teman-teman terpengaruh ideologinya, landasan berpikirnya oleh hal-hal yang nggak jelas junjungannya gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi aku cuman pengen teman-teman di sini pertamanya stepnya gitu, jangan langsung loncat dulu deh gitu kita mah gitu. Maksudnya ya kalau ada yang udah mampu silahkan gitu, tapi kita step back dulu lah gitu, kita coba benerin dulu dari akarnya gitu. Akarnya apa gitu? Akarnya adalah individu-individu ini gitu, yang akhirnya membentuk suatu sistem yang akhirnya nanti akan saling berpengaruh. Maka dari itu sadari bahwa teman-teman ini adalah lilin-lilin kecil yang nantinya akan jadi lampu jalanan yang menerangi setiap jalan, RT, RW, daerah, kampus, dan lainnya untuk bisa bikin Indonesia teh jadi terang benderang gitu. Kan nggak bisa kan si Hafiz jadi tiba-tiba jadi matahari gitu ya. Tapi kan itu mah sedunia teuing gitu kan. Gede teuing gitu maksudnya teh. Ya udah ya kita mah sekarang berharapnya adalah kita bisa menyalakan lilin-lilinnya dulu di setiap orang
Tapi kan lilin nggak bisa ya menerangi satu Indonesia gitu ya. Asa ini weh, remang-remang gitu ya. Dan terus tiba-tiba ada ini weh, ada apa? Ada angin, tiba-tiba tertiup dan mati semua gitu kan. Jadi perlu apa? Perlu coba untuk ganti. Nanti teman-teman udah nyalain lilinnya, ganti jadi lampu penerangan jalan gitu. Dengan cara apa? Bikin dampak atau kebermanfaatan di komunitas teman-teman, di lingkungan teman-teman, di tongkrongannya, di gengnya gitu. Gak perlu muluk-muluk langsung mikirin satu Indonesia. Step by step kita bangun diri kita untuk bisa siap nantinya duduk di sesuatu yang besar. Perubahan itu gak akan mungkin terjadi ketika orang-orangnya hanya diam saja. Perubahan ini akan terjadi ketika setiap orangnya mulai membangun sedikit tangganya untuk bisa sampai ke level 2, ke tingkat 2, ke tingkat 3, ke tingkat 4, dan seterusnya. Bangun dulu tangganya satu persatu teman-teman. Jangan tiba-tiba berhayal jadi Superman, tapi ternyata hanya hayalan saja, tidak sampai-sampai. Misalnya contoh mungkin sedikit lagi ya Hafiz. Hari ini aku ada bikin atau terlibat juga kontribusi di media. Long termnya punya mimpi yang cukup besar. Mungkin hari ini pergerakannya masih kecil. Ada wikewispeak.id, kalau boleh nanti teman-teman follow. Terus juga kalamueda.id, itu juga media gitu ya. Hari ini aku pengen apa coba? Bukan cuman bermimpi gitu, tapi aku pengen ada geraknya juga gitu. Jadi mungkin hari ini aku ngerasa impossible untuk aku bisa sebesar narasi, impossible aku bisa segede Malaka Project gitu hari ini. Tapi di hari-hari berikutnya yang aku terus bangun tangganya satu persatu, apakah itu bisa jadi terwujudkan? Ya mungkin bisa saja dengan konsistensinya gitu, dan juga ya takdirnya Allah gitu ya. Tapi ya yang ingin disadari adalah semua orang ini akan bisa berdampak ketika mereka menyadarinya dan berusaha bergerak, bukan hanya bicara saja tanpa aksi nyata gitu, karena akan semuanya jadi sia-sia gitu. Dan last one, ada sedikit moto hidup yang aku pakai setiap aku ngobrol di depan. Aku selalu suka dengan cahaya tadi. Jadilah cahaya dimanapun berada, menerangi dan memberi manfaat untuk sekitar. Tadi kalau kita belum bisa jadi matahari yang besar, cobalah jadi lilin-lilin kecil dan juga jadi lampu-lampu taman mungkin yang bisa mengindahi ataupun juga memberikan manfaat di sekitar kita gitu. Walaupun itu kecil, tapi seenggaknya kita punya kontribusi untuk bisa bermanfaat. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.